Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Masyaallah kullu ma lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana sahhana sudurana wa yassir lana umurana wa ahdul 'uqdana min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada panitia yang telah mengundang kami dalam majelis ilmu ini. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di tengah-tengah semua. Barakallahu fiik, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua, bagaimana mengumpulkan kita dalam kelompok ini, dalam grup ini. Allah kumpulkan kita semua kelak di akhirat di surga Firdaus bersama para syuhada, para sholihin, dan para anbiya insya Allah. Jadi kalau juga saya ucapkan secara khusus untuk Ustaz Syamsi Ali atas pencerahannya yang sangat luar biasa, sangat inovatif ya dalam penyampaiannya, dan ada hal-hal yang baru yang kita pelajari dari materi beliau, Masya Allah. Dan ini sangat berkaitan dengan metode pendidikan di Palestina, di Gaza yang saya saksikan. Sebelum saya mulai, saya ingin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya aktivis kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina, masuk sejak 2011, Januari 2011, dan saat ini berprofesi sebagai humanitarian aktivis dan juga jurnalis, kontributor beberapa stasiun televisi. Bicara tentang pendidikan pesantren, alhamdulillah saya juga lahir PK saya, SNI saya, MTS, alias sampai perguruan tinggi semua di pesantren Al-Fatah, Hizbullah di Cilengsi, Bogor. Dan saya melihat ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan saya hari ini di Gaza, Palestina. Banyak teman-teman Indonesia yang kepo, yang bertanya setiap hari kepada saya, Mas Hussein, saya mau ke Gaza, saya mau berjuang di Gaza. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dipersiapkan? Bagaimana teknisnya? Nah, saya berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai momen, dalam berbagai majelis, saya sampaikan bicara persiapan untuk berjuang di Palestina ini bicara dua perkara minimalnya. Pertama, perkara persiapan material. Yang kedua, non-materi. Nah, dari dua hal ini yang paling penting adalah non-materi ini. Ya, karena bicara Palestina, itu kita bicara tentang Bani Syam yang Allah berkahi dan orang-orang terpilih. Nggak semua orang bisa berjuang di Bumi Syam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ala innal iman hina mata qaul fitan huwa bisyam. Para ahli iman, keimanan yang sesungguhnya yang hakiki, ketika dunia sedang dilanda oleh berbagai fitnah, itu adanya di Syam. Ya, dan hadis lainnya Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Sampai 3 kali. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Nah, kemudian juga banyak hadis mengatakan tentang fadilah negeri Syam, terutama Palestina dalam hal ini, di mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa dan tanah wakaf umat Islam. Dan Palestina, sekali lagi saya ingatkan, adalah tanah kampung halaman para nabi yang wajib kita hormati dan kita ikut tanggung jawab dalam menjaga eksistensinya. Nah, saya kembali ke dua materi yang saya sampaikan. Dua persiapan materi dan persiapan non materi. Yang lebih utama adalah persiapan non materi, karena keberadaan saya di Gaza ini tidak sehari 2 hari. Tiba-tiba saya misalnya ada nabung, kemudian datang ke Palestina dengan uang sendiri atau enggak. Saya sering mengatakan bahwa awal mula saya bisa ke Palestina itu bermula ketika saya masih SD atau masih NI. Saat itu di masjid tempat saya pesantren, tempat saya tinggal, itu ada seorang jurnalis berkebangsaan Arab itu naik di podium masjid dan bicara tentang konflik Palestina. Saat itu tahun 90-an ya, tahun 90-an. Saya meskipun saya masih NI, tapi karena sejak TK saya ini didoktrin ya, doktrin positif oleh para ustaz, para syekh, para guru sejak TK ya. Saya sering sampaikan pentingnya Palestina dalam bagi umat Islam, nilai
Masjidil Aqsa, sejarahnya, saya sering diberikan asupan seperti itu, membuat jiwa saya penuh rasa cinta dan rasa rindu untuk bisa berjuang di Palestina. Dan ini ditambah lagi dengan datangnya seorang jurnalis berbangsa Arab, kalau tidak salah dia dari Palestina saat itu, dia wartawan Al Jazeera, dia bicara tentang Palestina, mengabarkan secara langsung. Dari saat itu saya semakin beragam. Saya katakan, ya Allah, mampukan saya suatu hari untuk bisa berada di Palestina. Dan sejak itu juga saya mulai mempersiapkan diri dari segi non materi. Saya mulai membabi buta, ya, dalam tanda kutip, mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Inggris. Dalam kamus hidup saya tidak membaca di mana-mana, tapi saya meyakini bahwa ada 4 skill di pesantren yang kalau saya pelajari secara optimal, ini bisa menjadi harapan saya untuk bisa survive. Kita menyebutnya ini basic survival skills. Skill dasar kita untuk bertahan hidup. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Samsi Ali barusan, ya, memang kalau rata-rata anak pesantren itu kalau sudah keluar dan benar-benar mendapatkan apa yang dipelajari selama di pesantren itu, dia akan tetap tahan di mana dia berada. Makanya saya sejak hari itu saya mulai mengasah kemampuan saya. Pertama dalam Al-Quran, saya mulai menghafal Al-Quran karena saya yakin hadis Rasulullah, innallaha yarfa'u bihillahu qauman wa yad'u bi akhirin. Dengan Al-Quran Allah akan menaikkan derajat seorang kaum, seorang anak Adam, dan dengan Al-Quran juga Allah akan merendahkan dia serendah-rendahnya. Maka hal pertama yang saya asal adalah menghafal Al-Quran dan pemahaman Al-Quran. Kemudian bahasa Arab. Saya setelah dari pesantren ini, saya masuk pesantren lain terus mengasah kemampuan saya gramatikalnya, menghafal. Alhamdulillah, saya katakan ya cukup berhasil. Kemudian saya juga mulai membagi dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang tidak kalah penting, azan. Saya belajar bagaimana bisa menjadi seorang muadzin yang baik. Karena bagi saya dengan empat skill ini, saya mau dilempar ke dunia bagian manapun, saya insya Allah bisa bertahan. Kalaupun saya harus ke negara terpencil, mungkin saya bisa menemukan komunitas umat Islam di sana. Kemudian saya bisa mengajar ngaji atau menjadi muadzin, dan saya menggunakan 2 bahasa yang sudah saya pelajari. Dan alhamdulillah qadarullah tahun 2010 akhir saya mendapatkan tawaran dari sebuah NGO untuk menjadi bagian dalam sebuah delegasi kemanusiaan namanya Asia to Gaza, yang dihadiri oleh ratusan aktivis dari berbagai negara Asia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara Eropa. Dan saya pun masuk ke Gaza. Kemudian setelah itu saya para delegasi 3 hari di Gaza, pulang semua, menyisakan 5 orang Indonesia yang diantaranya saya untuk stay di Gaza dan mengawal proyek pembangunan rumah sakit Indonesia yang diinisiasi oleh lembaga Mercy di Indonesia. Baik, kembali ke pola pendidikan umat Islam hari ini. Saya sejak saya di pesantren saya sudah meyakini bahwa hari ini kita hidup dalam sistem yang korup, yang rusak, ya, di mana semua sistem kehidupan kita dari segi sosial, dari segi edukasi, pendidikan, dari segi ekonomi, semua ini dimonopoli oleh satu badan tertentu. Dan ini sistem ini jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Makanya saya juga ketika saya di pesantren modern, ya kita juga tetap menurut pradepak di pesantren agama, di situ kita mempelajari berbagai mata pelajaran yang dipelajari oleh sekolah pada umumnya. Ketika saya keluar dari pesantren, saya masuk pesantren namanya pesantren pesantren Salah kali ya. Di situ pesantren di Meranggen di Jawa Tengah, saya belajar nonton 11 bulan full. Saya hanya mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari grammar bahasa Arab, mempelajari kosakata bahasa Arab, dan saya temukan hal yang luar biasa. Ternyata memang kalau kita fokus dalam suatu mata pelajaran itu nggak perlu lama-lama, nggak perlu bertahun-tahun untuk kita menghabiskan waktu. Saya pulang dari Meranggen, 11 bulan saya pulang dari pesantren tradisional itu, saya Masya Allah, alhamdulillah saya bisa memahami Nahwu Sorof secara baik, luar biasa. Ketika saya pulang ke pesantren tempat saya dulu sekolah, dan saya tinggal di situ juga, orang tua saya semua di situ, saya mulai mengkritisi, saya mulai memberi masukan.
saya pertama saya mengadakan ini dulu ya, mengadakan istidian. Istidian itu bahasa Indonesia itu apa istidian itu bahasa Indonesia itu seperti survei. Saya datangi teman-teman saya satu angkatan, saya bertanya kepada mereka, ya akhi, ya ukti, kita bersama-sama dari MI, MTS, MA, ini berapa tahun kita hidupnya? MI 6 tahun, kemudian MTS 3 tahun, itu sudah 9 tahun, MA 3 tahun, jadi 12 tahun. Selama 12 tahun ini apa yang kita pelajari sih? Kita sudah mengucurkan dana, mengucurkan keringat, waktu. 12 tahun apa yang kita pelajari? Jawaban mereka selalu sama. Banyak. Oke, saya bilang sebutkan. 1, kita bisa membaca. Oke. 2, kita punya kemampuan menulis. Oke. 3, berhitung. Oke. 4, membaca Al-Quran. Oke. 5, rata-rata mereka mentok di 4 poin ini aja. Selama 12 tahun, ternyata kita cuma mempelajari 4 poin ini. Saya tanya lagi, terus apalagi hasilnya? Mana rumus-rumus fisika kimia yang sudah kita pelajari semalaman suntuk? Mana pengetahuan biologi yang selama kita pelajari dari tahun ke tahun? Enggak berbekas sama sekali. Dan kita sadari ternyata memang ini sangat berbahaya. Saya merasa saat itu saya ketika saya keluar dari pesantren tempat saya belajar, sebetulnya karena kita masih menuntut, masih ikut sistem yang rusak itu saya katakan, saya merasa menjadi generasi yang gagal. Dan itulah kenapa kita melihat dari ribuan santri hanya 2, 3, 4 orang misalnya yang bisa dikatakan mencapai apa yang diinginkan misalnya. Dan ini membuka cakrawala saya, kenapa kita tidak kembali ke manhaj an-nabawi? Kenapa bayangkan sebetulnya ketika saya melihat beberapa literatur dan video-video tentang edukasi, saya menemukan sebuah fakta menarik bahwa sistem pendidikan hari ini di dunia ini tidak lain adalah untuk membentuk atau melahirkan generasi para buruh. Ya, unik sekali. Kita melihat kita di sekolah misalnya harus pakai seragam, ya, dan ada yang mau bicara harus angkat tangan dulu kalau mau interaksi. Seperti di pabrik, semua pakai seragam. Kalau ada yang mau komentar angkat tangan, dan di sekolah juga jam 9 atau jam 10 ada istirahat untuk makan, untuk belajar jajan gitu kan. Sama kayak di pabrik. Nggak ada waktu untuk istirahat sebentar. Jadi sebetulnya memang sekolah-sekolah kita hari ini itu lebih cara untuk mencetak para buruh daripada mencetak para ilmuwan atau dai. Dan ini yang saya shock ketika mendapati fenomena ini. Dan masalah ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, bahkan sampai di jalur Gaza. Saya beberapa kali duduk dengan para pegiat pendidikan di Gaza, para akademisi. Saya bicara tentang hal ini dan mereka sepakat. Makanya di Gaza mereka memiliki beberapa metode yang beda dengan luar. Jadi karena Gaza juga diblokade sejak 2006, jadi mereka punya semacam independensi dalam pendidikan. Jadi karena mereka juga tidak terlalu dipantau oleh sistem pendidikan oleh kelompok yang memaksakan sistem di dunia itu. Jadi mereka ada semacam fleksibilitas dalam menerapkan pendidikan mereka di Gaza. Ya meskipun tetap tidak bisa maksimal, ya karena warga Gaza juga sudah puluhan tahun, guru-guru mereka sudah puluhan tahun hidup dan dididik oleh sistem yang sama yang kita dapatkan di Indonesia. Nah, tapi hal yang menarik adalah ketika warga Gaza ini mereka memberikan Al-Quran, porsi untuk Al-Quran itu lebih dari porsi mata pelajaran yang lain. Makanya tidak aneh kalau kita temukan di Gaza ini satu rumah itu selalu ada satu penghafal Al-Quran, ya, kadang 2, 3, ya, itu menjadi sebuah hal yang lumrah di Gaza. Meskipun saya juga lebih prefer kalau sistem pesantren ini juga bisa masuk ke Gaza, karena di Gaza ini nggak ada sistem pesantren dan kita tahu bahwa sistem pesantren itu hanya di Indonesia dan baru dibuka oleh Ustaz Samsi Ali di Amerika. Itu sebuah terobosan luar biasa. Kalau saya berpikir, saya diskusi dengan orang-orang Gaza ini, para masyayikh, saya bilang bagaimana kalau kita buat semacam sistem pendidikan pesantren di Gaza. Jadi anak-anak Gaza ini kita kumpulkan dalam sebuah tempat, ya, untuk dibina dengan kurikulum agama yang khusus, ya, keluar dari jalur namanya itu mainstream dan sebagainya. Mereka sangat
sangat apa ya istilahnya, sangat antusias, bagus ini luar biasa. Dan mungkin dari sinilah akan melahirkan benih-benih yang kelak bisa memberikan perubahan dan dampak yang nyata untuk perjuangan Palestina. Tapi kendala kita terkendala masalah materi, masalah materi. Gaza diblokade, semua sektor kehidupan hampir lumpuh, hampir kolaps, ya ekonomi, ya kemudian juga sosial dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak berputus asa, kita terus berusaha untuk menyampaikan ide-ide ini, dan kita berusaha selangkah demi selangkah untuk bisa menciptakan agar hal ini terjadi. Intinya sistem pesantren adalah sistem yang saya pikir sangat pas untuk diterapkan dimanapun, di negara manapun, dan memang hasilnya juga nyata kalau memang benar-benar bisa mandiri sistemnya tanpa ada campuran dari misalnya mata atau kurikulum dari luar pesantren. Nah, ada hal yang menarik lagi terkait warga Palestina. Jadi bagaimana Gaza ini, para ikhwan yang Allah muliakan, selama ini ya, saya mau sampaikan dulu, selama ini kita hanya mendengarkan berita kabar bahwa Allah menjadikan masyarakat Yahudi sebagai masyarakat yang terpilih. Mereka memiliki intelijensi yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, ya, sampai mereka itu banyak ilmuwan-ilmuwan lahir dari mereka. Fakta yang saya temukan selama 11 tahun saya tinggal di Gaza ini, ternyata Allah juga maha adil ketika menjadikan masyarakat Palestina ini masyarakat yang juga memiliki intelijensi yang di atas rata-rata. Masya Allah, luar biasa sekali. Bayangkan, para ikhwan, saya mau kasih contoh ya. Tahun 2008, ketika terjadi agresi militer Israel terhadap jalur Gaza, saat itu terjadi jual beli serangan. Dan ketika itu terjadi, para pejuang di Gaza ini hanya memiliki senjata-senjata yang notabene tradisional, ya. Misalnya senjata Hound itu roket yang hanya menempuh jarak 2 km kalau ditembakkan, atau 3 km paling jauh gitu kan. Tapi Masya Allah, saya melihat bagaimana perkembangan cara berpikir warga Gaza dari tahun ke tahun ini membuahkan hasil. Tahun 2012 terjadi lagi agresi militer selama kurang lebih 12 hari, namanya itu pertempuran hijau atau sijil kalau dinamakan oleh para pejuang Gaza. Tahun 2012 untuk pertama kalinya para pejuang Gaza meluncurkan roket dari Gaza sebagai roket balasan ke wilayah Israel, itu menempuh jarak 75 km. Bayangkan dari 2008 sampai 2014 selama hanya 4 tahun, itu warga Gaza berhasil mengembangkan teknologi dengan segala keterbatasannya. Gaza di blokade ya, Gaza di penjara loh, nggak ada materi yang dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah Taala dan dengan keteguhan dan kecerdasan mereka mampu memproduksi sebuah roket, namanya roket M75, diambil dari kata Naqadma 75, itu bisa menyentuh jarak 75 km. Itulah kenapa pertempuran tahun 2012 ini telak dimenangkan oleh warga Gaza, karena Israel tidak sanggup menahan serangan balasan tersebut. Akhirnya mereka mengis-ngis ke negara-negara mediator untuk mengadakan ceasefire atau gencatan senjata. Tahun 2014 terjadi lagi konfrontasi keamanan. Lagi-lagi warga Gaza ternyata sudah berhasil membuat roket yang disempurnakan lagi. Itu namanya J80, 80 km. Bahkan mereka punya roket yang bisa menyentuh angka 180 km. Bayangkan, dari 2 km sampai 180 km. Ya. Ini bukan sebuah hal yang aneh. Kalau antum semua bisa melihat bagaimana bagaimana gigihnya anak-anak Gaza dalam belajar di sini. Meskipun ya, saya pikir ini sebuah hikmah di balik blokade. Blokade memang melahirkan kesengsaraan luar biasa, namun juga itu memberikan dampak positif bagi anak-anak Gaza yang mereka sudah nggak ada banyak hiburan yang bisa mereka rasakan, ya, karena nggak bisa masuk.
tidak ada budaya-budaya westernisasi yang masuk ke Gaza. Jadi mereka fokusnya belajar aja, fokus belajar bagaimana mereka bisa menjadi generasi yang kelak ini bisa mengimbangi pergerakan kaum jajah mereka. Itulah yang benar-benar terjadi. Sampai mereka warga Gaza ini, insya Allah menemukan metode manfaat Quran dalam 20 hari, dalam 30 hari. Mereka menamakannya Mufayyam Tajul Waqar. Ini sebuah hal, kalau kita pikir dengan secara logika ini hal mustahil, tapi mereka menemukannya. Gitu loh. Dan saya tidak pernah berhenti kagum dan belajar dari kegiatan warga Gaza, bagaimana mereka menjaga norma-norma kehidupan. Ini penting sekali, penting sekali. Jadi bukan hanya masalah intelijensi, tapi ini masalah spiritual question ya, SC-nya. Di antara alasan kenapa Allah memberkahi perjuangan warga Gaza ini, karena warga Gaza ini memiliki sistem kemasyarakatan yang yang hampir mendekati sistem Islami kali ya, kalau saya katakan. Bagaimana namanya khalwat atau percampuran jenis antara tulab dan talibat, siswi di sekolah ini tidak ada di Gaza. Jadi sudah sejak SMP ini nggak boleh ada satu sekolah pun itu campur. Ini siswa sekolah jauh, siswi sekolah jauh, SMA juga. Nah, itu pun walaupun mereka bel masuk sekolah dan bel keluar sekolah itu mereka pisahkan juga, biar tidak terjadi pertemuan di jalan gitu kan antara siswa dan siswa yang keluar. Dan ini berhasil mengikis angka kemaksiatan, angka kriminalitas di Gaza. Dan ini juga saya yakin Allah memberkahi perjuangan warga Gaza yang memang menjaga norma-norma agama secara maksimal. Nah, saya tidak mau panjang lebar. Saya rasa pemaparan singkat saya barusan bisa memberikan gambaran bagaimana warga Gaza ini menjalankan aktivitas pendidikannya, kemudian juga hasil yang didapati dari sistem pendidikan yang mereka jalankan. Dan kalau ada pertanyaan yang mengatakan terus mereka selama ini belajar uang dari mana, gitu, dana dari mana? Selama ini kan Gaza di blokade, mereka punya kemampuan untuk membayar SPP di Gaza. Pak Ikhwan, di Gaza ini sekolah gratis dari TK nggak ya, dari SD sampai sampai SMA, semua gratis, tidak ada biaya sama sekali. Dan mereka istilahnya lupa sebenarnya tadi kelamaan dibekali dengan kebutuhan yang mereka butuhkan selama sekolah. Ya, dana dari mana? Dananya dari donatur luar yang memang masih ada yang care dan concern terhadap pendidikan di Gaza ini. Demikian pemaparan singkat. Mohon maaf kalau lebih dari waktu yang disediakan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung, semoga dari saya pribadi, saya kembalikan ke moderator. Akhirul qouli hadza. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.